SI salah satu oknum kepala dinas di Bengkulu Selatan yang sempat menghebohkan warga masyarakat desa Ketaping menolak keras bahwasannya dirinya dituding selingkuh dengan tetangganya sendiri. Hal tersebut ia sampaikan melalui video klarifikasi berikut ini. Jadi saya membantah keras adanya penggerebekan. Saya membantah keras adanya saya diseret ke kantor desa. Kejadiannya adalah pagi-pagi saya keliling komplek yang kebiasaan saya olahraga pagi. Dan di putaran terakhir saya mau beli pulsa kepada tante yang memang itu tetangga dan langganan. Karena rumahnya tidak punya pagar, saya melangkah ke teras, pintunya terbuka seperti ini, tante ada di dalam sedang menyapu. Saya bilang, "Tante, ada pulsa?" "Oh, sedang habis, Om." Nah, saya balik arah sambil sebelum meninggalkan rumah itu saya gerak-gerak begini kan. Nah, setelah saya sampai di jalan, baru orang-orang itu menanya, "Kamu dari dalam ya?" Saya bilang, "Dari dalam." "Dari mana?" "Saya dari teras." Gitu. Nah, melihat gelagat yang kurang menguntungkan, mereka makin ramai seperti terkondisi sedemikian rupa, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, mandi, sholat duha, pakaian kantor, mau ngantor. Datang perangkat desa, melihat situasi yang kurang kondusif, sesuai dengan kesepakatan kami dengan pihak suami tante itu untuk diselesaikan di kantor desa. Oke, saya siap. Nah, mereka ini aparat ini naik mobil saya kok. Naik mobil saya pergi sama-sama ke kantor desa. Sampai di desa, di kantor desa, masa juga semakin makin ramai seperti terkondisi sedemikian rupa oleh perangkat desa dan Pak Kapolsek waktu itu ditawari untuk di mediasi di Mapolsek. Nah, di Mapolsek itu, Polsek itu hanya memediasi tempat memfasilitasi. Tidak ada BAP, karena tidak ada yang dapat diangkat menjadi persoalan hukum. Nah, dari keterangan yang saya berikan artinya diminta saya oleh suaminya tante itu untuk bersumpah. Saya bilang siap. Dan semua keterangan, ya, baik keterangan saya maupun keterangan tante itu sudah dibawa sumpah. Artinya menyatakan bahwasanya apa yang disangkakan oleh mereka itu tidak benar. Ada pertanyaan bagi saya, kalau mereka mengatakan saya sudah setengah jam di rumah, kenapa tidak digerebek? Kalau mengatakan mereka memegang saya atau berminat untuk, kenapa saya tidak langsung ke polisi atau ke rumah sakit untuk divisum apa segala macam? Nah, ini yang maksud saya dengan kawan-kawan, ini ya inilah persoalan yang sebenarnya, kronologis kejadian sebenarnya. Dan ini saya pertanggungjawabkan. Saya sudah sampaikan di bawah sumpah Al-Quran, ya, dan pada kawan-kawan ini untuk tidak dibesar-besarkan. Ini saya anggap hanya kesalahpahaman saja, dan berkenaan dengan dorongan pihak keluarga dan kawan-kawan untuk menuntut balik, ini akan saya pelajari yang mana yang terbaik. Saya tidak mau nanti ada pihak-pihak lain yang justru ikut nimbrung menunggang ini, karena ini saya sudah rasakan ada penunggangan. Tapi ya kita hadapi dengan paling dingin. Kebenaran itu tetap pada kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sanksi adat, Pak. Ya. Kemarin itu sempat diperdebatkan karena tuntutan mereka saya diusir dari situ pertama. Oleh perangkat desa tidak bisa diusir karena tidak ada perdanya, tidak ada aturannya, dan bukti untuk mengusir tidak kuat. Mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak melihat saya keluar dari pintu mana. Memang saya tidak dari pintu, saya hanya dari teras. Itu. Berarti nggak masuk dalam ke rumah, Pak? Nggak masuk rumah, hanya batas teras. Hanya batas teras. Batas teras karena tante ada di dalam ruang tamu lagi nyapu, saya di teras. Tak ada pulsa. Habis Om, ya udah balik saya. Berarti nggak sampai setengah jam ya? Oh enggak. Cuma beberapa setengah menit mungkin nggak sampai. Jadi untuk sanksi adat seperti apa, Pak? Apakah ada anak tersirat? Berarti ada pengakuan kan oleh tokoh perangkat desa. Ini bukan sanksi adat. Ini hanya untuk meredam tekanan masyarakat. Oke, saya bilang kalau itu namanya. Tapi sekarang ini juga mereka sedang terjadi perdebatan antara tokoh adat dan tokoh masyarakat sana. Karena dari 5 kadun, 6 kadun, 5 kadun yang menyatakan membantah. Tidak benar, ini belum cukup bukti. Belum cukup cempalo gitu. Cempalo. Nah, itu kan ini yang mana yang terbaik dan saya menerima itu ya. Pak, satu lagi, Pak, itu kan dari kita selaku Ekselon 2 juga ya, Pak? Ya. Selaku birokrat. Nah, kemudian ada rencana pemanggilan dari inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan, apa kita siap, Pak? Oh siap. Oke. Dan artinya nggak dipanggil pun saya akan datang.
Untuk inspektorat langsung ya Pak? Untuk menjelaskan. Masalah mekanisme saya akan tanya dulu dengan Pak Sekda, dengan pimpinan. Ini bagaimana, apa saya yang melapor ke inspektorat, apa inspektorat yang datang ke saya, itu nanti mekanisme yang mana yang benar. Maksud saya, kalaupun tidak dipanggil, saya tetap mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan. Terus terkait keterangan warga katanya sudah sering melihat Bapak ke rumah itu gimana Pak? Ya, kalau memang sudah sering, itu maksudnya. Kenapa tidak digerbek? Itu ya. Kenapa tidak ditegur? Saya itu kan, kenapa tidak diberi peringatan? Kan ini yang Tidak ada itu. Oh, nggak ada. Ya, kalau memang sudah Kena langganan tadi Pak. ya kalau itu ya sebatas membeli pulsa di warung.